obat sakit pinggang, lambung, asam urat. Jadi kegunaannya seperti itu. Teman-teman, kalau udah proses tumbuk udah selesai, dia sehalus mungkin proses tumbuknya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, teman-teman semua, channel Sunda Kreatif. Seperti di video sebelumnya, kali ini saya pengen coba nunjukin cara membuat tanam-tanaman atau mengolah herbal, obat yang dari tumbuh-tumbuhan, ya teman-teman semuanya, yang mana ini bisa diambil dari alam, dari penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh banyak orang tanpa menggunakan medis atau pengawet sedikit pun. Ya, saya sudah coba konfirmasi dengan Mai. Nah, ini berikut adalah bahan-bahan yang kita mau olah. Kali ini kita mau bikin apa nih, Mang? Bikin ini racikan. Untuk racik dulu untuk sakit pinggang, lambung, asam urat, diabetes, gula. Untuk penyakit asam urat, diabetes, gula, dan Sebagainya. dan banyak lagi ya, Mang ya. Nah, ini sebetulnya adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan herbal yang bisa teman-teman lihat. Ini sebetulnya diambil semua tanpa pengawet ya, Mang ya? Iya, tanpa pengawet. Tanpa bahan pengawet kimia dan sejenisnya. Dan ini bisa diracik, langsung diminum, dan sudah banyak orang, alhamdulillah ya teman-teman, khasiatnya sudah banyak dibuktikan. Nah, untuk lebih enaknya ikutin video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru saja nemuin channel kami, silahkan subscribe agar kita bisa selalu bertemu di postingan-postingan kita. Akan banyak bikin video tutorial mengenai tanaman-tanaman herbal dan segala macam kreativitas orang desa yang jarang dilakukan atau sulit untuk dilakukan mungkin di kota. Dan ini bisa kita lakukan dengan alat-alat yang sederhana. Oke, kita mau bikin obat asam urat dan juga Lambung. sakit lambung, diabetes. Bahannya apa aja, Man? Ini bahannya alang-alang. Ini dari rumput alang-alang ya teman-teman. Tuh, bisa dilihat. Ini udah disiapkan. Ya, ini alang-alang guys. Alang-alang ini adalah tumbuhan sejenis yang ini sebenarnya udah diikat-ikatin ya. Jadi kalau boleh diomongin, ini bisa didapat dari tumbuh-tumbuhan alang-alang, ya sejenis tanaman liar gitu. Tuh, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, Mang, ini tuh tanaman liar ya, Mang ya? Iya. Nah, ini teman-teman yang hasil dari seperti ini apa namanya, Mang? Bawang Dayak, bawang seberang. Bawang Dayak. Ya, Nah, bawang Dayak. bawang Dayak, nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa, ini bawang Dayak kalau di sini. Tuh, ini sebetulnya bawang, tapi kalau di sini disebutnya bawang Dayak. Dan ini alang-alang tumbuhan liar ya, Mang ya? Ya. Tumbuhan liar bisa diperoleh di mana, Mang? Ini kalau misalnya nyari Di gunung. di pegunungan, di hutan-hutan, di kebun-kebun. Nantilah kapan-kapan kita coba, pengen tahu Mang Ai nyarinya itu di mana. Seperti jenis tumbuhan-tumbuhan seperti ini bawang Dayak, ini alang-alang, rumput, dan bahan yang satu lagi ini adalah, kalau ini pasti semuanya tahu. Nah, ini tumbuhan putri malu nih teman-teman. Tuh, ya. Akar kelapa. Nah, ini salah satu lagi bahannya ini akar kelapa. Ini akar jambe. Akar jambe itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh. Ini akar jambe. Hah? Pinang. Pohon pinang. Akarnya. Akar pohon pinang tuh. Kalau di sini sebutnya jambe. Ya. Nah, ini putri malu. Kalau ini putri malu mudah mungkin ya diperoleh di tempat teman-teman, pasti banyak. Ini cecendet. Nah, cecendet. Cecendet. Apa cecendet apa? Nah,
di mana kurang lebih kayak gini. Nggak tahu di tempat ini apa jenis tumbuhan ini apa namanya ya, saya nggak tahu. Nah ini kurang lebih ini tanaman-tanaman herbal akar-akaran yang bisa diperoleh di tempat teman-teman, tapi saya nggak tahu namanya apa bahasa Indonesianya. Orang Sunda bilang seperti itu tadi. Nah, gimana cara prosesnya untuk menjadi supaya bisa dikonsumsi sebagai obat? Yuk ikutin terus ya video ini, jangan sampai skip, biar tahu semua prosesnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu nanti bahannya harus ditumbuk dulu. Kalau di sini numbuknya pakai ginian nih, ya. Mungkin pakai ulekan coet bisa ya, Mang? Nggak bisa pakai ini. Nggak bisa, itu harus ditumbuk kayak pakai apa gitu ya. Atau kalau di blender merenya? Nggak bisa. Oh nggak bisa di blender juga? Dulu Harus pakai tumbuk sistemnya teman-teman, nggak bisa di blender. dulu ininya. Digunting halus, yang kering akar-akaran tadi, alang-alang yang udah ditunjukkan, itu prosesnya di potong-potong kecil-kecil teman-teman. Itu tadi akar alang-alang, ya kurang lebih segini teman-teman, tuh udah dilihat tadi ya. Putri malu. Nah ini tumbuhan putri malu yang tadi kita tunjukin sama Ai. Nah sama digunting juga, dicampur di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, prosesnya harus ditumbuk ya, nggak bisa di blender. Karena kalau di blender itu nanti fungsi jadi bubuknya itu bukan seperti yang diinginkan pada saat akan diseduh menjadi jamu. Ya ini sih sekedar hanya buat teman-teman yang pengen tahu aja gitu. Dimana ada kan sebagian orang tuh anti dengan obat-obatan medis yang menggunakan bahan kimia. Nah kalau ini herbal murni, bahkan produksi Mang Ai ini dia meracik sesuatu obat yang tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali dan alat-alat pabrik seperti secanggih bahan-bahan medis. Persoalannya, apakah bahan-bahan obat-obatan dari medis akan aman? Dari banyak sumber yang kami dapatkan, teman-teman bisa lihat sendiri dan cari referensinya di internet melalui Google, selalu pasti ada efek samping. Apakah herbal nggak ada efek samping? Ya mungkin ada, tapi efek samping yang didapat biasanya ya mungkin teman-teman daripada saya ngedongeng terlalu banyak, teman-teman cari referensinya sendiri ya. Yang namanya obat-obatan atau pengobatan medis dengan bahan-bahan kimia dan herbal, itu keuntungan dan kekurangannya apa saja, mungkin teman-teman bisa lihat langsung dan cari referensinya, banyak kok di internet. Nah ini saya cuma menunjukin minimal sebagai wawasan, setidaknya bagi yang tidak menyukai atau tidak menginginkan obat-obatan medis, mau menggunakan obat-obatan herbal. Nah ini apa nih Mang? Iya, buah pinang. Nah ini buah pinang teman-teman. Rias jambe. Tadi yang disebut jambe tadi. Ini kok tengahnya ya yang diambil ya? Nah tuh teman-teman. Jadi Ini juga sama yang udah ditumbuk. nah ini yang udah ditumbuk ini apa nih? Jambe tadi? Sama jambe. Oh buat pinang tadi yang sudah ditumbuk. Ini untuk nambahin aja teman-teman komposisinya. Nah ini apa? Anak akar kerayunan. Apa tuh bahasa Indonesia? Itu gedang gandul. Gedang gandul bahasa Sunda. Dia kerayunan. Ya, mungkin bentuknya coba dikasih lihat ke kamera teman-teman. Oh, bentuknya seperti ini. Kurang lebih ya. Nggak tahu itu teman-teman apa nih namanya. Nah ini teman-teman bahan-bahannya bisa teman-teman gabungkan di satu tempat buat numbuk. Memang sih berarti otomatis kan, wah harus punya ini juga dong. Ya mungkin gimana caranya, entah pakai apa ya, cowet atau apa, ditumbuk prosesnya, intinya ditumbuk bukan pakai blender. Prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Oleh cecendet. Nah ini yang tadi disebut cecendet tadi. Apa bahasa Indonesia ini Mang? Sama cecendet di sini. Kalau di Sunda itu buat cecendet ya. Ini akar liar juga ya Mang ya? Ya. Disatukan di tempat untuk pengolahan, Baru tumbuk. baru ditumbuk. Nah kita lihat proses numbuknya gimana teman-teman. Nah
Dia kalau pakai blender, pakai alat blender itu nggak akan kayak gini jadinya nanti ya bubuknya. Makanya harus prosesnya pakai tumbuk begini teman-teman, karena akan berbeda hasilnya. Ini nanti serbuknya itu pada saat udah jadi nanti akan kita kasih contoh, dan itu bisa untuk obat apa tadi Bang? Sakit pinggang. Obat sakit pinggang, lambung, asam urat. Jadi kegunaannya seperti itu. Teman-teman, kalau udah proses tumbuk, udah selesai, dia sehalus mungkin proses tumbuknya nanti baru disangrai atau di apa ya bahasa Indonesianya ya, disaring lah ya, disaring gitu, disangrai atau disaring dan diwadahi dengan tempat nanti untuk proses selanjutnya. Cukup mudah teman-teman, yang penting bahan-bahannya teman-teman bisa tahu nyari bahan-bahannya di mana. Sebetulnya sih kalau memang mau beli di tempat apotek-apotek hidup tuh ada ya akar-akaran seperti ini tuh, seperti kalau misalnya saya pernah temuin itu di daerah Bandung ada toko yang menjual akar-akaran. Dia di tempat apa namanya saya lupa tuh, di Bandung Jawa Barat itu ada yang menjual akar-akaran khusus begini. Jadi teman-teman nggak perlu cari lagi dan susah payah ngambil. Kalau Mang Ai di sini karena semua banyak tersedia di kebunnya, jadi tinggal ngambil. Nah setelah itu masukkan ke atas tungku bakaran, bisa kalau teman-teman menggunakan kompor. Nah kalau di sini Mang Ai pakai tungku. Dia hasilnya juga akan berbeda sih. Artinya kalau teman-teman sudah lakukan seperti itu, ditumbuk tadi, nah dimasukkan ke sini seperti dibakar lah ya prosesnya dengan kondisi api seperti ini tuh teman-teman, bisa lihat sendiri ya. Jadi kayak proses mau goreng makanan emang ya? Iya. Proses menggoreng makanan. Harus digini diulak-ulak biar enggak apa namanya geseng. Oh. Kayak tutung bahasa Sunda. Iya. Berarti ini dikira-kira aja. Jadi sampai dia warnanya seperti apa Mang proses ini? Ya udah agak matang ini. Tandanya matang, warnanya berubah? Enggak. Oh warnanya nggak akan berubah? Mungkin teman-teman yang belum pernah melakukan seperti ini pasti akan ada ngomong, wah ribet ah, mendingan minum obat medis aja. Ya silakan, tapi saya cuma pengen nge-share aja yang namanya pengobatan herbal ya sebetulnya nggak susah-susah banget. Kalau orang sini sudah biasa pakai jasanya Mang Ai untuk menggunakan obat-obat begini. Karena apa? Terbukti obat-obat yang diracik sama ini banyak menghasilkan khasiat yang lumayan ya, alhamdulillah banyak yang sembuh hasilnya juga. Kayak ada beberapa tetangga kita akhirnya asam uratnya mulai menunjukkan perkembangan yang membaik. Nah itu terbukti. Jadi memang belum ada penelitian khusus, tapi orang-orang kampung, makan kalau orang-orang di daerah, di desa-desa tuh kalau memang dia harus cari obat medis, harus ke kota cari obat di apotik gitu kan, harus melalui proses ke dokter. Ya mungkin kalau dokter sih di sini banyak, ada beberapa. Cuma kadang-kadang ditunjukkan ini sekedar hanya, kalau orang sini hanya sekedar pengen tahu aja penyakitnya apa. Kalau vonis dokter penyakitnya ini. Nah, walaupun dikasih resep dokter, cuma kalau orang-orang sini lebih percaya ke herbal karena prinsipnya tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Sebagian banyak yang begitu. Tapi kan bisa jadi hal ini berbeda dengan paham orang-orang yang mungkin kehidupannya di kota besar, teman-teman. Pengen yang instan, pengen yang udah jadi, nggak ribet, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi pertanyaan apa? Iya, selamanya akan tersedia. Kadang-kadang ada juga obat-obatan yang susah,
Nah, kalau udah susah kan akhirnya selain itu juga biayanya mahal, udah pasti. Dan jangan pernah lupa bahwa obat-obatan kimia itu ada masa kedaluarsa. Kalau ini ada kedaluarsa nggak, Bang? Kalau ini enggak. Nggak ada, bisa digunakan dan disimpan kalau memang seandainya tidak diperlukan. Artinya nggak ada proses kedaluarsa. Karena apa? Nanti bisa teman-teman lihat ya proses selesainya seperti apa bubuknya. Kita akan berikan tutorial sampai ke siap saji. Nah, kurang lebih seperti ini ngesangrai. Lalu proses selanjutnya dimasukkan kembali ke tempat tumbukan tadi, teman-teman. Ditumbuk ulang apa gimana, Bang? Iya, supaya lembut. Untuk bisa lebih lembut lagi, halus. Masukkan lagi ke sini, ya, ditumbuk kembali seperti tadi. Nah, prosesnya setelah dibakar, disangrai kayak begini, teman-teman. Nah, dilakukan lagi penumbukan sampai ke halus. Seperti saya bilang tadi di awal, ini obat herbal untuk lambung, asam urat, sakit pinggang ya, Bang ya. Terus apa lagi, Bang? Diabetes, gula darah ya. Mungkin bisa menggunakan obat sejenis ini. Kalau misalnya teman-teman nanya yang nonton ini, wah kalau saya mau pesan udah jadinya bisa nggak? Bisa. Silakan komen. Nanti kita bisa kasih penjelasan gimana cara pesennya. Nah, sebenarnya sih Mang Ai nggak secara langsung jualan ya teman-teman. Nggak, kalau orang-orang sini tetangga-tetangga biasanya kalau datang ke sini minta tolong, Mang Ai main kasih aja. Kayak saya sih sering kayak begitu. Ibu saya ada keluhan ini pinggang, keluhan itu. Yang begitu setelah pulang dari dokter, ibu saya bawa naik nih gula darahnya atau diabetes, kenapa? Saya coba hubungin Mang Ai minta racikan beliau dan beliau berikan. Alhamdulillah teman-teman, perkembangannya lumayan. Nah, makanya kalau yang memang teman-teman, kita kan tinggal nih di sini daerah Garut, jadi kita bisa aja kalau teman-teman ada yang membutuhkan, silahkan cantumkan di kolom komentar, atau membutuhkan obat ini, obat itu, obat anu. Nah, Mang Ai bisa berikan racikannya. Insya Allah kalau orang sekitar kampung sini sudah membuktikan banyak khasiatnya. Bukannya promosi nih teman-teman. Ntar kalau nanya harganya berapa nih? Itu mah tinggal nanti teman-teman mikirin ongkos kirimnya aja, hitung sendiri. Nanti Mang Ai mah paling jasa untuk bikininnya nggak terlalu mahal ya. Sekedar buat uang keringatnya beliau mah nggak semahal obat-obat herbal yang ada di pasaran. Gitu. Tapi saya tegaskan di sini, Mang Ai ini hanya sekedar memberikan solusi racikan dan memberitahukan cara membuat prosesnya. Dan kita buktikan tanpa ada bahan pengawet dan bahan kimia sedikit pun. Ini proses yang sederhana dan tidak sengaja harus, ya ibaratnya, apakah ini selalu dijual dengan cara ini kayak gini? Enggak, Mang Ai tidak jualan seperti ini. Tapi kalau ada yang membutuhkan, beliau biasanya bisa bantu. Ya, tinggal teman-teman prosesnya lewat pengiriman jasa ekspedisi, pikirin aja tuh biaya ekspedisinya berapa. Kalau pengen yang udah jadi. Tapi ini kita memberikan contoh yang memang cara proses membuatnya. Nah, setelah udah ditumbuk halus seperti ini, lalu disaring teman-teman. Nah, siapkan wadah, akhirnya saring. Nah, ini proses selanjutnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini tuh. Jadi dari sekian banyak hanya menghasilkan bubuk segini, makanya nggak gampang. Nggak gampang, tapi juga nggak sulit-sulit banget ya. Artinya kalau saya sih dari sisi faktor amannya insya Allah aman. Kenapa? Sebab nggak menggunakan bahan kimia sedikit pun. Ini murni semua dari tumbuhan alam yang Mang Ai peroleh dari kebun, dari alam, dari akar-akar rumput liar. Kayak kemarin tuh ada yang patah tulang pakai akar urat. Ya prosesnya hampir sama seperti ini. Alhamdulillah prosesnya sudah mengarah ke penyembuhan.
Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Tuh, ini udah termasuk lembut ya, Mang? Iya. Nah, kalau udah jadi di situ. Nah, itu proses dari sampai tahap sini. Yuk kita lihat proses selanjutnya. Nah, kalau sudah proses tadi, selanjutnya kita akan lakukan proses seperti ini teman-teman. Ini yang sudah tadi melalui proses penumbukan, pembakaran, dan hasilnya seperti ini. Nah, saya tunjukkan bisa lebih dekat ya. Nah, ini teman-teman. Tuh. Jelas ya teman-teman ya. Dia selembut ini baru diproses. Nah, masukkanlah ke satu wadah. Ini sebetulnya kalau udah jadi bubuk begini, Mang. Nanti teman-teman di sini ada yang nanya, ini gimana cara proses minumnya? Dimasak. Oh, ini bisa pakai 2 kali satu tong ini, mau pagi atau tidur. Enggak, maksudnya prosesnya dimasak pakai air ya, diminumnya? Ya, air panas. Diminum? Ya, diminum. Air mendidih teman-teman. Ya. Nah, takarannya kurang lebih segini. Nah, bisa teman-teman lihat takarannya kurang lebih segini tuh. 2 sendok ya. Ini obat herbal untuk asam urat, lambung, sakit pinggang, diabetes. Nah, prosesnya kurang lebih segini. Tuh, teman-teman lihat ya. Ini kurang lebih 2 sampai dengan 3 sendok dan ini bisa 2 kali pemakaian. Sehari berapa kali, Mang? Sehari 2, ini bisa pakai sehari 1 hari. Berarti ini tinggal dibagi dibagi 2 aja emang ya? Dibagi 2. Nah, maksudnya sehari minum 2 kali apa sekali? Ya, 2 kali. 2 kali dalam sehari. Biasanya yang udah 2 kali minum atau sekali minum tuh udah memberikan hasil ya. Benar nggak, Bang Ai? Ya. Dan bisa dicek secara uji klinis ke dokter atau ke laboratorium setelah meminum pertumbuhan atau perkembangan diabetesnya, lambungnya. Lambung itu maksudnya asam lambung. Bukan asam lambung, lambung. Jadi ini penyakit lambung itu lambung Perih. oh, perih lambung. Maaf teman-teman, ini tadi yang dimaksud perih lambung, bukan asam lambung. Perih lambung, lambungnya perih, ya. Jadi apa namanya? Nah, biasanya kalau Mang Ai ada yang minta tolong, tetangga atau ada orang yang pesen, yang karib kerabat kita, ini kita, nah Mang Ai berikan yang kayak gini. Jadi setelah racik ditempatin segini dengan ukuran untuk 2 kali minum. Dan jarang sih orang sini minum ini, kalau tetangga-tetangga di kita minum lebih dari 2 kali, jarang. Kenapa? Ya mereka merasakan sendiri, alhamdulillah kondisinya membaik. Kebetulan sampai ke orang-orang di pasar-pasar gitu suka ada yang pesan. Nah, Mang Ai sudah pesen atau sudah siapkan nih Kuning, stok semua. Kuning. stok-stok seperti ini. Bila mana ada orang yang membutuhkan, suka diberikan yang sudah ada stok jadinya, nggak harus suruh ngolah. Nah, kalau ngolahnya, cara ngolahnya seperti itu tadi teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi prosesnya setelah udah jadi serbuk seperti ini, udah siap disajikan dan siap diminum ya Bang ya, untuk pengobatan. Dilakukan sehari 2 kali setelah makan memang Ya. Nah, itu bisa buat Makan juga bisa. oh, sebelum makan juga aman. Bagus, aman. Nah, kenapa dibikin sebanyak ini? Karena banyak orang yang suka minta tolong, Mang, saya butuh obat ini, obat itu, obat ini, obat itu. Nah, Mang Ai biasanya suka bikinin dan stok dan banyak yang kadang-kadang namanya Buat sesak, ini buat apa, Mang? buat sesak akar cuk emas. Akar cau emasnya. Oh, ini akar cau emasnya, akar pisang emas. Cau itu bahasa Sunda ya, teman-teman. akar pisang emas ini buat apa, Mang? Penyakit apa? Itu apa namanya? Sesak Nafas, ya. bengek gitu ya, Ya. asma. Asma. Ini yang sebelahnya Ini jambe buat menurunkan tekanan darah, lambung. Itu sakit pinggang, oh ya, untuk menurunkan tekanan darah, lambung.
lambung, sakit pinggang. Prosesnya hampir sama, ini proses bikinnya kayak tadi. Cuma ya teman-teman kalau misalnya mau proses tinggal minum, ya bisa pesan ke sini, cantumkan di kolom komentar. Atau mungkin ada penyakit yang berbeda, bisa bikinin penyakit ini nggak? Saya punya orang tua penyakitnya ini. Ya silakan aja cantumkan di kolom komentar. Nanti kita bantu diusahakan semaksimal mungkin. Ya ingat ya teman-teman, di sini kita nggak sengaja memang prosesnya untuk jualan, tidak. Ini video ini bukan untuk jualan, cuma memberitahukan cara proses membuatnya. Jadi kalau memang ada yang membutuhkan, biasanya Mang Ai bantu. Tidak secara langsung memang jualan, tidak. Tapi kalau memang ada yang membutuhkan, dibantu. Prosesnya pun ya silahkan aja, mau misalnya mau datang langsung ke sini, kita berikan nanti alamatnya gitu kan. Kalau misalnya memang pengennya butuhnya sekedarnya, silahkan aja hitung sendiri ongkos kirimnya. Ya kalau ongkos jasanya, Mang Ai sih nggak pernah mahal-mahal ya. Paling seharga rokok 2 bungkus 3 bungkus rokok emang ya. Tuh senyum teman-teman. Artinya memang tidak secara komersil menjual langsung. Nah inilah proses yang tadi kita buat untuk seperti janji saya di video sebelumnya untuk membuat bahan obat-obatan herbal. Kenapa kok banyak stoknya? Ya karena di sini banyak yang suka minta tolong, Bang saya punya keluhan ini. Nah kalau yang ada stoknya tinggal kasih. Kalau nggak ada dibikinin. Gitu, makanya di stok seperti ini. Tapi nggak banyak-banyak banget ya. Artinya ada juga beberapa yang sudah jadi langganan Mang Ai untuk minta dibikinin obat racikan. Seperti contoh obat kuat emang ya. Obat kuat untuk berhubungan suami istri. Ada yang langganan tuh, dia 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali dia minta bikinin, dia ngambil ke sini. Nah Mang Ai bikinin tuh prosesnya. Nah tujuannya apa? Ya seperti ini apa Mang? Obat kejantanan laki. Nah, bahan-bahannya ini obat kuat. nanti kita lihat ini ya prosesnya di video berikutnya. Nanti kita bikinin proses cara bikinnya dari apa aja sih. Nah nanti di video berikutnya supaya nggak kepanjangan video ya teman-teman ya. Nah itu contohnya obat kuat yang sudah jadi. Oh kalau saya mau beli yang udah jadi boleh nggak? Ya silahkan boleh. Ya tinggal gantiin ongkos kirimnya aja. Dan jasa Mang Ai juga nggak terlalu mahal ya. Artinya ini proses hanya kita nunjukin cara bikinnya teman-teman. Jadi terbukti kita nggak menggunakan bahan kimia sama sekali. Mang Ai nggak pernah membuat obat herbal ini dengan satu bahan pengawet, tapi murni dari akar-akaran dan tumbuh-tumbuhan yang sudah disiapkan. Oh itu nyetok sebanyak itu berarti jualan dong? Ya nggak secara langsung jualan, tapi kalau ada yang minta tolong suka dibantu sama beliau. Termasuk saya sendiri. Dan alhamdulillah saya khusus untuk ibu saya sudah membuktikan khasiatnya ya. Jadi memang bahan-bahan ini diperoleh dari kebun sendiri. Kebunnya di mana? Ada, nggak terlalu jauh dari sini. Biasanya Mang Ai itu suka ngambil dari akar-akaran di kebunnya sendiri. Ya, begitulah teman-teman kurang lebih prosesnya untuk pembuatan obat herbal, untuk pengobatan yang menggunakan alat-alat dan bahan non medis dan non kimia serta non bahan pengawet. Semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti next kita akan bikinkan lagi satu video yang berbeda, yang tutorial untuk yang bermanfaat bagi kehidupan gaya hidup orang desa ya. Seperti tadinya kita mau kasih tutorial cara bikin tungku hari ini, tapi ternyata itu prosesnya sangat panjang, jadi nanti kita harus menyediakan waktu khusus untuk membuat itu. Tapi insya Allah kita akan bikinkan video tutorialnya, cara membuat tungku api untuk memasak ya. Kurang lebih seperti itu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di share, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Silakan like postingan ini dan bagikan gratis, yang supaya mungkin bisa jadi ini bermanfaat bagi banyak orang ya. Karena hidup manusia yang bermanfaat itu adalah hidup yang benar-benar berguna bagi banyak orang, banyak sesama manusia lainnya. Silahkan di subscribe, dan kita semoga nanti bisa berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.